Saat dokter mengumumkan bahwa ibu saya telah meninggal dunia di ruang ICU Rumah Sakit Darmais, Jakarta, tangan saya gemetar memegang amplop surat wasiat yang baru saja diserahkan pengacara keluarga. Tak kusangka, di dalamnya tertulis nama Budi sebagai saksi rahasia yang selama 10 tahun kubiarkan tersembunyi di balik topeng kehidupan sempurna. Membuat seluruh klaim warisan rumah mewah di Menteng dan saham perusahaan tekstil ayah mendiang terancam lenyap dalam sekejap. Air mata saya jatuh tanpa suara sementara saudara-saudara saya berkerumun di koridor, bertanya kenapa wajah saya pucat seperti mayat. "Andi, kamu baik-baik saja?" tanya kakak perempuan saya, Rina, sambil memegang bahu saya. Saya hanya mengangguk, tapi di dalam dada, badai sudah mulai mengamuk. 10 tahun lalu, saya bertemu Budi di sebuah kai kecil di kawasan Senopati. Dia barista yang selalu tersenyum lebar setiap kali menulat artinya berhasil, sementara saya adalah anak sulung keluarga besar yang diharapkan meneruskan bisnis ayah. Malam itu hujan deras, Budi menawarkan payung dan kami berbincang sampai kai tutup. 1 tahun kemudian, kami sudah tinggal bersama di apartemen kecil di Kemang, tapi hanya saya yang tahu. Keluarga saya Muslim taat, ibu selalu mengingatkan bahwa pernikahan adalah kewajiban suci dan warisan hanya untuk anak yang senormal. Jadi saya sembunyikan Budi. Setiap Idul Fitri, saya datang sendiri ke rumah besar di Bogor, berpura-pura sibuk kerja. Setiap kali ibu bertanya kapan bawa calon istri, saya jawab masih cari yang terbaik, Bu. Budi mengerti, dia bilang nih aku cinta kamu apa adanya, Andi, bahkan kalau harus jadi bayangan selamanya. Tapi bayangan itu mulai berat. Saya harus menghapus cat setiap malam, mematikan lokasi saat pulang ke apartemen, dan berbohong kepada teman-teman kantor bahwa saya masih single. Teman dekat saya, Rea, satu-satunya yang tahu, sering menggeleng kepala. Andi, kamu bukan hidup, kamu bertahan hidup. Ibu semakin sering sakit tahun-tahun terakhir, tekanan darah tinggi karena khawatir saya tak kunjung menikah. Dokter bilang stres memperburuk kondisinya. Malam sebelum ibu koma, dia menelepon saya. Andi, janji ya, setelah aku pergi, kamu harus bahagia dengan cara kamu sendiri. Saya kira itu hanya kata-kata biasa seorang ibu yang lelah. Ternyata itu petunjuk. Sekarang di ruang tunggu rumah sakit yang dingin, pengacara keluarga, Pak Hadi, mendekati saya pelan. Pak Andi, wasiat ibu ada klausul khusus. Kita harus baca besok pagi di rumah besar. Semua keluarga wajib hadir. Saya mengangguk, tapi jantung saya seperti mau copot. Budi mengirim pesan diam-diam, aku di luar, mau nemenin kamu. Saya balas jangan, nanti ketahuan. Malam itu saya pulang sendiri ke apartemen, Budi sudah menunggu dengan makanan hangat. Dia peluk saya lama tanpa bertanya apa-apa. Besok kita hadapi bersama, ya, bisiknya. Saya hanya bisa mengangguk, tapi dalam hati saya tahu besok segalanya bisa hancur. Pagi harinya, rumah besar di Bogor sudah penuh kerabat. Aroma kemenyan dan bunga melati bercampur dengan suara tangis pelan. Ibu dimakamkan kemarin sore di pemakaman keluarga, tapi hari ini adalah pembacaan wasiat. Semua duduk di ruang tamu besar dengan kursi kayu jati yang sudah berumur puluhan tahun. Pak Hadi membuka map tebal, suaranya tenang tapi tegas. Wasiat ibu tertanggal 6 bulan lalu. Beliau meninggalkan rumah ini untuk Rina dan adik-adik, saham perusahaan dibagi rata, tapi ada syarat untuk Andi. Semua mata tertuju ke saya. Pak Hadi melanjutkan, ibu menulis, Andi anakku yang paling saya sayang. Saya tahu kamu menyimpan rahasia besar selama 10 tahun.
Nama Budi sudah saya tulis sebagai saksi. Jika kamu masih menyembunyikannya, warisan saham untukmu saya alihkan ke Yayasan Anak Yatim. Tapi jika kamu berani jujur di depan keluarga, semuanya tetap milikmu. Ruangan hening sejenak, lalu meledak. Apa maksudnya Budi? Tanya paman saya keras. Pacar Andi selama ini laki-laki. Rina menutup mulut, adik bungsu saya menangis. Saya merasa dunia berputar. Ibu tahu. Sejak kapan? Flashback melintas. 2 tahun lalu ibu pernah datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Saya sedang di kantor, Budi sedang masak di apartemen. Ibu bilang dia lupa kunci rumah kecilnya di Jakarta dan mampir. Budi panik, bersembunyi di kamar, tapi ibu sempat melihat 2 cangkir kopi dan oto kami di meja. Dia tidak bilang apa-apa saat itu, hanya tersenyum dan pulang. Ternyata dia diam-diam menyewa detektif swasta. Semua bukti ada di wasiat, oto kami berdua di Bali tahun lalu, cat yang entah bagaimana dia dapatkan. Ibu tidak marah, justru menulis, saya sudah tua, Andi. Saya ingin kamu bahagia, bukan hidup dalam ketakutan demi uang. Sekarang keluarga berubah menjadi badai. Paman saya berdiri, ini tidak boleh. Keluarga kita terhormat, bagaimana kalau tetangga tahu? Warisan harus dibatalkan. Rina menangis, Kak, kenapa tidak bilang dari dulu? Saya berdiri gemetar, karena saya takut kehilangan kalian. Karena ibu selalu bilang warisan hanya untuk yang lurus. Pak Hadi meminta ketenangan, wasiat sah di mata hukum. Andi punya waktu 3 hari untuk memutuskan, mengaku secara terbuka atau kehilangan bagiannya. Malam itu saya pulang ke apartemen dengan kepala penuh. Budi memeluk saya erat. Kamu tidak sendiri lagi. Tapi saya tahu pengakuan ini bukan hanya soal warisan, ini soal siapa saya sebenarnya. 3 hari terasa seperti 3 tahun. Saya bolak-balik ke rumah besar, bertemu keluarga satu persatu. Paman paling keras, Andi, kamu bisa terapi, obat, nikah sama perempuan baik-baik. Warisan jutaan jangan sia-siakan. Adik saya yang masih kuliah malah diam, tapi matanya penuh kecewa. Rea, teman saya, datang ke apartemen malam itu. Bro, ini saatnya. Ibu sudah memberi jalan, jangan sia-siakan. Budi duduk di samping saya, tangannya menggenggam erat. Aku ikut kamu kemanapun, tapi keputusan ini milikmu. Malam sebelum batas waktu, saya duduk di teras apartemen memandang lampu Jakarta. 10 tahun menyembunyikan Budi berarti 10 tahun menyembunyikan diri sendiri. Saya ingat saat pertama kali merasa berbeda, umur 16 tahun di sekolah menengah, saat melihat teman cowok mandi di kolam renang dan hati saya berdegup aneh. Ibu pernah memergoki saya menangis malam-malam, tapi saya bilang hanya capek sekolah. Dia peluk saya dan bilang, anak laki-laki kuat tidak menangis. Sekarang saya mengerti ibu mungkin sudah curiga sejak lama. Pagi hari ketiga, saya datang ke rumah besar dengan Budi di samping saya. Keluarga sudah berkumpul lagi. Suara saya bergetar saat berkata, Ibu benar. Budi adalah pacar saya selama 10 tahun. Saya gay. Saya cinta dia bukan karena gaya hidup, tapi karena dia membuat saya merasa utuh. Ruangan hening. Paman berdiri marah, kamu gila. Keluar dari rumah ini. Rina menangis tapi memeluk saya, Kak, aku tetap kakakmu. Pak Hadi mencatat, wasiat terpenuhi. Saham tetap milik Andi. Tapi malam itu berita sudah bocor ke grup keluarga besar. Telepon saya tidak berhenti.
Beberapa kerabat memblokir saya, yang lain mengirim pesan hinaan. Saya merasa dunia runtuh, tapi Budi ada di sana, memegang tangan saya sepanjang malam. Minggu-minggu berikutnya adalah neraka. Perusahaan keluarga mulai goyah karena gosip. Beberapa mitra bisnis mundur, kami tidak bisa kerja sama dengan keluarga yang tidak sesuai nilai-nilai. Saham turun, karyawan berbisik-bisik. Saya harus menghadiri rapat direksi dengan kepala tertunduk. Rina menelepon, "Kak, Paman ingin rapat darurat besok. Mereka mau usul cabut sahammu meski wasiat sah." Saya tahu ini baru awal. Budi melihat saya semakin kurus. "Andi, kita bisa pindah ke Bali, mulai hidup baru." Tapi saya tidak bisa lari. Ini warisan ayah, ini tanggung jawab. Malam itu saya bertengkar dengan Budi untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. "Kamu selalu bilang dukung aku, tapi sekarang kamu mau kabur." Budi menangis, "Aku lelah melihat kamu hancur karena orang-orang yang tidak menerima kita apa adanya." Kami tidur membelakangi, tapi paginya dia memeluk saya lagi. "Ma, kita hadapi bersama." Di rapat keluarga, Paman melempar dokumen. "Kita bisa gugat wasiat karena pengaruh tidak wajar." Pengacara saya membela, tapi tekanan semakin berat. Saya mulai terbangun malam-malam karena mimpi buruk, ibu menangis di kuburannya. Rea datang ke kantor, "Andi, kamu harus cerita ke media, biar orang tahu cerita sebenarnya." Saya tolak. Ini urusan keluarga. Tapi dalam hati, saya mulai bertanya, apakah saya layak dapat warisan kalau harus terus berbohong? Suatu sore, saya ke makam ibu sendirian. Duduk di batu nisan, saya bicara panjang. "Bu, aku sudah jujur. Tapi kenapa semuanya semakin sulit?" Angin berhembus pelan, seolah ibu menjawab. Pulang ke apartemen, Budi sudah siapkan makan malam sederhana. "Aku bangga sama kamu," katanya pelan. Malam itu kami menangis bersama, untuk pertama kali tidak menyembunyikan apapun. Bulan ketiga setelah pengakuan, perusahaan mulai stabil lagi. Beberapa mitra lama kembali karena kinerja saya tetap bagus. Rina datang ke apartemen untuk pertama kali, melihat Budi masak di dapur. "Dia baik sekali," bisiknya saat kami bertiga minum teh. "Ma, aku dulu tidak langsung terima." Adik bungsu saya mulai chat lagi, bertanya tentang Budi. Pelan-pelan, retakan mulai diperbaiki. Tapi Paman masih menentang. Dia sebarkan cerita ke tangga Bogor, anak sulung kami menyimpang. Saya kehilangan beberapa teman lama, tapi mendapat teman baru dari komunitas gay yang selama ini saya hindari karena takut. Di pertemuan kecil di KAI Senopati yang sama dulu, saya cerita panjang. Mereka bilang, "Kamu berani, Andi." Banyak yang masih sembunyi sampai tua. Budi ikut, tangannya di pundak saya sepanjang malam. Saya mulai terapi dengan psikolog yang paham isu di Indonesia. Tiap sesi, saya ungkap rasa bersalah karena menyembunyikan Budi, rasa takut kehilangan ibu, dan sekarang rasa lega yang bercampur sedih. "Kamu bukan lagi anak kecil yang takut warisan, kamu pria dewasa yang memilih cinta," kata psikolog. Lambat laun, saya belajar berdiri tegak. Saya pergi ke kantor dengan kepala terangkat, tidak lagi menghapus oto Budi di ponsel. Suatu hari, Budi ajak saya ke Bali untuk liburan singkat. Di pantai Kuta saat matahari terbenam, dia berlutut. "Andi, 10 tahun cukup buat sembunyi. Mau nikah sama aku secara sederhana di sini?" Saya tertawa sambil menangis, "Iya, mau. Kami tidak bisa resmi di Indonesia, tapi di hati kami sudah sah."
Malam itu, kami berjalan bergandengan di pantai tanpa takut dilihat siapapun. Setahun kemudian, rumah besar di Bogor sudah mulai terbuka menerima kami. Rina mengadakan acara kecil, mengundang Budi sebagai keluarga. Paman masih diam saja, tapi tidak lagi melawan. Perusahaan berkembang, saham naik, dan saya mulai donasikan sebagian ke yayasan yang mendukung kesehatan mental komunitas Indonesia. Ibu pasti tersenyum di atas sana. Budi dan saya pindah ke rumah kecil di pinggir Jakarta, dengan taman kecil tempat kami tanam bunga bersama. Setiap pagi, saya bangun melihat dia masih tidur, dan bersyukur. Perjalanan ini mengajarkan saya bahwa warisan sejati bukan uang atau rumah, tapi keberanian menjadi diri sendiri. Keluarga tidak sempurna, masyarakat masih banyak yang menolak, tapi cinta kami tak berdiri. Sekarang saat melihat foto ibu di meja, saya tersenyum. Terima kasih, Bu, sudah memberi saya kebebasan. Budi memeluk saya dari belakang, kita berhasil, sayang. Apakah menyembunyikan identitas diri selama bertahun-tahun demi warisan adalah pilihan yang benar? Benar atau salah?